Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ramadhan Putra Hermawan dengan NIM 200301508. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah praktikum pemrograman jaringan, saya akan mempresentasikan mengenai materi Open System Interconnection atau yang biasa dikenal dengan OSI, Seven Layer Model. Baiklah, langsung saja. Nah, isi pembahasannya ada pengertian OSI model, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, hingga ke application layer atau layer yang terakhir. Nah, Open System Interconnection atau OSI model merupakan eh, model OSI yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda pula. Sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI, yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, masuk kepada layer yang pertama, yaitu adalah physical layer. Nah, untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan atau seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan sebagai contoh kabel, transceiver, atau penerima dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Nah, bisa dilihat ini adalah eh, penggambaran mengenai physical layer atau layer yang pertama. Nah, masuk kepada layer yang kedua yang disebut sebagai data link layer. Nah, ketika mendapatkan data dari physical layer, data link layer ini memeriksa kesalahan pada transmisi fisik dan memaketkan bit ke dalam frame data. Lapisan data link juga mengelola skema pengiriman fisik seperti alamat, MAC untuk jaringan Ethernet, mengendalikan akses perangkat jaringan ke media fisik. Karena lapisan data link adalah lapisan yang paling kompleks dalam model OT, lapisan ini sering dibagi menjadi dua bagian, sublapisan media access control dan sublapisan logical link control. Dan di sebelahnya adalah gambaran tentang data link layer kedua. Nah, masuk kepada layer ketiga, ada network layer. Network layer ini menambahkan konsep routing di atas data link layer. Ketika data tiba di lapisan network, alamat sumber dan tujuan yang terdapat di dalam setiap frame diperiksa untuk menentukan apakah data telah mencapai tujuan akhir. Jika data telah mencapai tujuan akhir, lapisan 3 memformat data ke dalam paket-paket yang dikirim ke lapisan transport. Jika tidak, lapisan network akan memperbarui alamat tujuan dan mendorong frame tersebut ke lapisan yang lebih rendah. Seperti di samping, format data into paket untuk di-deliver up to the transport layer atau mengupdate destinasi address-nya. Nah, masuk ke layer transport. Transport layer mengirimkan data melalui koneksi jaringan, TCP atau Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, merupakan contoh protokol jaringan transport layer keempat yang paling umum. Berbagai protokol transport yang berbeda dapat mendukung berbagai kemampuan opsional, termasuk pemilihan kesalahan, flow control, dan dukungan untuk transmisi ulang. Masuk kepada layer kelima, yaitu session layer. Session layer ini mengelola urutan aliran peristiwa yang dimulai dan memutuskan koneksi jaringan. Pada lapisan kelima, lapisan ini dibuat untuk mendukung berbagai jenis koneksi yang dapat dibuat secara dinamis dan berjalan di atas jaringan individu. Nah, masuk kepada layer ke-6 atau presentation layer. Presentation layer memiliki fungsi yang paling sederhana dari semua bagian model OSI. Pada lapisan ke-6, lapisan ini menangani pemrosesan sintaks data pesan seperti format conversion dan enkripsi atau dekripsi yang diperlukan untuk mendukung lapisan application di atasnya.
Nah, di sebelah ini ada presentation layer untuk memproses pesan data seperti format conversion dan encryption atau decryption. decryption. Nah, layer terakhir ini merupakan application layer dari layer model OSI. Application layer ini memberikan layanan jaringan ke end user application. Layanan jaringan adalah protokol yang bekerja dengan data pengguna. Sebagai contoh, dalam aplikasi web browser, protokol lapisan aplikasi HTTP mengemas data yang diperlukan untuk mengirim dan menerima konten halaman web. Lapisan ketujuh ini menyediakan data ke dan mendapatkan data dari lapisan presentasi atau presentation layer, yaitu layer yang ke-6 tadi. Nah, di sebelah ini application layer ini supplies network service to end user application dan menyediakan data dan mendapatkan data dari layer presentation. Nah, baik itu saja mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.